Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hanisa, NIM 19033028 dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu listrik statis yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang muatannya dalam keadaan diam atau statis. Yang kedua, gejala listrik. Terjadinya listrik statis diakibatkan oleh adanya muatan listrik. Adapun peristiwa listrik statis diantaranya yaitu saat tangan kita menyentuh layar TV yang baru dihidupkan akan terasa tersentuh. Yang kedua, petir yang terjadi saat hujan. Yang ketiga, penggaris yang digosokkan ke kain wol akan dapat mengangkat kertas-kertas kecil. Selanjutnya, jenis-jenis muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Yang mana contoh dari muatan positif yaitu kaca digosokkan ke kain sutra, yang mana elektron-elektron kaca sebagian masuk ke kain sutra. Sedangkan muatan listrik negatif contohnya yaitu ebonit yang digosokkan dengan kain wol, yang mana elektron kain wol berpindah sebagian ke ebonit. Selanjutnya, hukum kekekalan muatan listrik. Jumlah bersih muatan listrik yang dihasilkan pada dua benda yang berbeda, contohnya penggaris plastik dan kain wol, dalam suatu proses penggosokan adalah 0. Selanjutnya, jenis interaksi di antara dua muatan. Dua muatan listrik yang saling berdekatan akan mengalami interaksi. Interaksi tersebut bisa berupa saling tarik-menarik jika muatan tidak sejenis dan tolak-menolak jika muatan sejenis. Peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan disebabkan oleh adanya hukum Coulomb, yang mana bunyi hukum Coulomb yaitu gaya antara muatan bekerja berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat pisah keduanya. Secara sistematis kita dapat merumuskannya yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, yang mana F yaitu gaya Coulomb dengan satuan Newton dan K konstanta Coulomb dengan satuan Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q2 dan Q1 yaitu muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan R kuadrat adalah jarak antara kedua muatan yang dengan satuan meter. Adapun peristiwa yang terjadi pada materi statis ini yaitu terjadinya petir pada saat hujan. Kita dapat melihat pada video berikut. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan kilatan di langit. Peristiwa tersebut disebut dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu faktanya fenomena petir tersebut ditemukan di kehidupan sehari-hari? Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesentrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di suatu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi dengan skala yang sangat besar. Pada saat kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul di satu sisi saja dan sisi sebaliknya akan bermuatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi pun besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi. Untuk mencapai keseimbangan pada saat proses pembuangan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu melewati ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar disebut guntur. Kenapa guntur lebih lemah dari petir?
karena kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan bunyi. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.